Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Mawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai sejarah asam dan basa. Apa kesamaan zat ini? Jeruk, anggur, dan tomat merupakan buah yang bersifat asam, sedangkan sabun dan rinso itu adalah basa. Pada zaman dahulu, mengetahui asam dan basa yakni dengan menggunakan penginderaan, yakni mencicipi. Kemudian menggolongkannya dalam rasa, tekstur, dan juga bau. Setelah dicicipi, dapat ditemukan rasa seperti asam, pahit, asin, dan seterusnya. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam. Nah, kata asam ini berasal dari kata Yunani kuno, yakni oxein, yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acer, yang berarti membuat asam. Sejarah atom pada zaman kuno. Yang pertama ada pada tahun 700-an. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab yang bernama Jabir Ibn Hayyan mempersiapkan asam nitrat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memanaskan kalium nitrat KNO3, kemudian melarutkan gas yang dihasilkan dalam air, sehingga memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam pastinya. Hal-hal yang terasa pahit seperti sabun, deterjen akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanam. Bahasa ini secara istilah awalannya berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air kapur CaOH2. Hal ini menghasilkan NaOH dan KOH. Dua basa tersebut paling klasik yang digunakan dalam pembuatan sabun. Kemudian, dalam sabun berasa pahit dan juga licin. Bagaimana jika dengan yogurt yang berasa asam namun teksturnya licin? Maka teori yang tadi dijelaskan tidak dapat menjawab pernyataan ini, sehingga diperlukan pernyataan yang menyempurnakan teori tersebut. Kemudian pada abad ke-13, ahli kimia akan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Kemudian pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat dan satu sama lain. Mereka menemukan bahwa kekuatan asam dari basa berlawanan satu sama lainnya, dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berupa warna, misalnya kunyit atau ungu, kemudian ia akan berubah warna dengan adanya asam atau basa. Alkali itu adalah basa yang berasal dari bahasa Arab. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Misalnya, pakaian yang terkena kunyit akan berwarna oranye, tetapi jika digosok oleh sabun, maka noda kunyit di pakaian tersebut
akan mengalami perubahan warna sesuai pada kondisi pH yang berbeda. Kemudian ada indikator alam. Bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya ada bunga mawar, bunga kembang sepatu, kunyit, dan juga kol ungu. Semua bahan-bahan yang berwarna. Kemudian pada abad ke-18 yakni Lavoisier. Pada abad ke-18, Antonio Laurent Lavoisier pada tahun 1743 hingga 1796, ia sering melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Seperti contoh di bawah gambar di bawah ini, dinyatakan bahwa indikator suatu zat warna tanaman mengalami perubahan pada pH tertentu, sehingga warnanya berubah-ubah sesuai kondisi pH-nya. Dan pertunjukan seperti ini sangat disukai oleh bangsawan kala itu. Kemudian pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Oleh karena itu, ia menyebut zat oksigen seperti Yunani, oksis atau asam, dan gen untuk lahir. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida. Oksida ini bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Kemudian pada abad ke-18 oleh Davy dan Priestley, ilmuwan Inggris Humphrey Davy pada tahun 1778 hingga 1829 yang antara lain ia menemukan kegunaan dari sebuah nitrous oxide, gas tertawar, dengan eksperimennya sendiri, sehingga ia melanjutkan penyelidikan tersebut pada tahun 1810. Ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang dapat bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak sekali senyawa asam lain yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Kemudian, Davy tersebut mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan. Kemudian, pada abad ke-18 oleh Linnaeus. Pada tahun 1840, Justus Freiherr von Liebig pada tahun 1803 hingga 1873, salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang. Kemudian Arrhenius. Agus Arrhenius pada tahun 1859 hingga 1927 adalah seorang jenius yang disalahpahami, yang dijauhi di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan tesis, dan di tesis tersebut ia menyatakan bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884,
Apa yang disampaikannya ini merupakan suatu kesalahan yang besar sehingga ia dicemooh pada saat itu. Dan 20 tahun kemudian, pada tahun 1903, ia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa. Asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen. Hidrogen bermuatan positif sering disebut proton atau disingkat H+, kelarutan air. Contohnya HCl menjadi H+ plus Cl-. Kemudian menurut Arrhenius, basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil OH- kelarutan air. Contohnya NaOH menjadi Na plus OH-. Menurut Bronsted dan Lowry, terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicholas Bronsted, dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku asam dan basa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.